Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini. Sahabat Indonesia, baru-baru ini ada dua wanita tangguh Indonesia mendapatkan penghargaan kelas dunia dari Forbes, majalah yang sangat bergengsi, majalah bisnis yang sangat bergengsi, sahabat Indonesia. Siapa dia? Pertama adalah tentu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang kedua adalah Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Jadi ini dua wanita luar biasa, dua perempuan luar biasa. Ibu Nike Widiawati katanya di urutan ke-25 kalau nggak salah. Dan Ibu Sri Mulyani ada di urutan ke-78. Mereka ini bertengger di urutan wanita-wanita paling berpengaruh di dunia bersamaan atau ditemani oleh beberapa figur perempuan tangguh lainnya, seperti misalnya di urutan pertama tuh ada Angela Merkel, itu kanselir Jerman. Kemudian ada Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, dan juga wanita hebat dari Amerika yang baru terpilih jadi wakil presiden, Kamala Harris. Wah, luar biasa ini. Kita tentu mengucapkan selamat buat Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Ibu Nike Widiawati. Nah, kita ingin menyoroti beberapa hal penting ya. Katanya menurut pemberitaan Forbes memilih atau menempatkan Ibu Sri Mulyani lantaran beliau berhasil meningkatkan pendapatan negara dari sektor fiskal perpajakan. Ada banyak reformasi yang dilakukan melalui pelayanan e-filing dan pembuatan beberapa aturan yang bisa meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Karena sahabat Indonesia, kita tahu bahwa pendapatan negara kita saat ini paling besar adalah dari sektor perpajakan. Nah, kita tahu tantangan negara kita untuk tahun 2021 dalam APBN, kita masih mengalami defisit yang cukup besar, lebih dari 1.000 triliun. Jadi kalau kita melihat postur anggaran kita punya pendapatan sekitar 1.700-an triliun dengan rencana belanja 2.700-an triliun. Jadi ada defisit 1.000 triliun lebih. Memang ini lebih menurun dibandingkan 2020 tahun ini, sedikit saja menurun, jadi ada perbaikan dari sisi defisitnya. Tapi kesenjangannya masih cukup jauh, dan ini perlu disiasati, perlu dipikirkan lewat ya tentunya pembiayaan dan utang negara. Bagaimana kita bisa menyiasati ini? Nah, ada banyak hal yang kita bisa catat dari apa yang pernah dilakukan, yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan dan juga di Pertamina sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, yang kita ingin berikan satu highlights di sini. Pertama, kita mengapresiasi upaya-upaya luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, untuk mengejar harta-harta Indonesia yang masih berceceran banyak di seantero penjuru dunia, yang ada di Swiss, yang ada di Panama Papers, yang ada di Paradise Papers. Itu jumlahnya kabarnya sampai 11.000 triliun. Bayangkan sahabat Indonesia, kalau itu semua bisa dikembalikan ke tanah air, diputar kembali, kita bandingkan dengan rencana APBN belanja yang 2.700, itu hanya 20%-nya sajalah kira-kira dari harta Indonesia atau orang Indonesia yang dititipkan dalam tanda kutip di rekening-rekening tanda kutip juga gelap di luar negeri. Ya, itu kabarnya adalah hasil dari macam-macam lah, penggelapan, kemudian uang, penggelapan pajak, dan sebagainya. Nah, ini yang harus diupayakan juga, dan upaya itu sudah cukup intensif dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ada salah satu sektor usaha juga yang bisa membantu perekonomian Indonesia di sektor anggaran kita, yaitu dari potensi oil and gas, minyak bumi dan gas. Kita tahu di bawah kepemimpinan Ibu Nike Widiawati ini sebagai Dirut Pertamina sudah banyak reformasi yang dilakukan, apalagi sekarang ditandem dengan
Komisaris Utama Pak Basuki Cahayapurnama, sehingga harapannya kendali atau kontrol internal di Pertamina ini bisa lebih bagus lagi untuk menyikat para mafia-mafia migas yang selama ini mengangkangi industri minyak dan gas bumi Indonesia. Siapa itu ya kita sudah tahu sama tahu lah. Dan kita masih mendengar waktu itu Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama pernah ramai di media sosial, sahabat Indonesia, mempermasalahkan utang Pertamina yang 16 miliar dolar katanya itu untuk membeli ladang-ladang minyak di luar. Nah ini ditanya kenapa mesti beli ladang minyak di luar dan mengharapkan penghasilan dari dividen, itu pun kalau ada, ketimbang atau bukankah lebih baik kalau kita mengeksplorasi potensi minyak kita sendiri yang kabarnya masih banyak sumur-sumur yang belum bisa atau belum dieksploitasi, dan itu merupakan satu kesempatan besar buat kita. Nah, Ibu Nike Widiawati ini juga punya kinerja yang luar biasa. Dilihat dari kinerja keuangan Pertamina yang tahun lalu itu berhasil membukukan revenue atau pendapatan hampir 55 miliar dolar Amerika dengan keuntungan atau laba 2,5 miliar dolar Amerika. Ini jumlah yang cukup baik, walaupun mungkin menurut analisa beberapa ahli bahwa potensi laba maupun potensi pendapatan dari Pertamina ini masih bisa dinaikkan kembali, dinaikkan lagi maksudnya, untuk bisa meraup pendapatan dan keuntungan yang jauh lebih besar. Karena apa? Karena potensi migas di Indonesia ini masih banyak yang belum dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bangsa kita. Maka kita memberikan catatan untuk Pertamina agar bisa mulai menyasar potensi-potensi yang ada, dan mungkin bisa dilakukan dengan JO atau Joint Operation bersama dengan perusahaan-perusahaan migas dunia lainnya untuk betul-betul bisa mengeksploitasi potensi-potensi ini supaya bisa menjadi prestasi kita. Karena kita tahu ini bisa dengan lebih cepat karena kabarnya ada sekitar 12 sumur yang sudah dilakukan survei, awal dan sudah diketahui ada potensinya, tinggal dieksploitasi saja. Nah, kalau kendala mengenai biaya investasi, kita sudah tahu bahwa itu bisa dicari solusinya untuk melakukan joint operations atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan migas besar dunia yang juga berniat, yang selama ini juga mungkin mereka sudah melakukan eksploitasi di Indonesia. Nah, bisa dilakukan perpanjangan, kerjasama ulang, dibicarakan supaya cepat bisa dilakukan eksploitasi itu. Dan ini bisa sangat membantu anggaran kita di tahun 2021 sehingga defisit 1.000 triliun lebih itu bisa segera dibiayai atau pembiayanya lewat investasi migas. Nah, ini kebetulan dua figur perempuan ini, sahabat Indonesia, naik ke permukaan di majalah internasional yang kelas dunia, sehingga mengingatkan kita untuk memberikan catatan ini. Jadi, Ibu Sri Mulyani kita harapkan terus untuk mengejar harta-harta terpendam atau yang berceceran di Indonesia ini yang ada di berbagai rekening di luar negeri, sambil juga mencari jalan untuk pembiayaan dari defisit 1.000 triliun ke depan ini, sambil menyikat bersama-sama dengan Ibu Nike Widiawati, menyikat semua mafia migas yang selama ini mengangkangi dan menyedot uang rakyat Indonesia ini untuk kepentingan-kepentingan yang egois. Jadi dua Sri Kandi Indonesia ini sangat kita harapkan kiprahnya ke depan, dan kita mengucapkan selamat buat Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Ibu Nike Widiawati atas penghargaannya. Mari bersama-sama kita kawal potensi dan harta karun Indonesia berupa potensi migas, potensi alam dan sebagainya, sehingga bisa menjadi sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat banyak. Demikian, sekali lagi selamat Ibu Sri Mulyani dan Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama Pertamina. Indonesia maju. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa.
mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.